Kak Aldo nih melakukan virtual photoshoot loh waktu lagi masa-masa seperti ini. Itu bisa diceritain gak sih gimana proses suatu virtual photoshoot dan lewat platform apa? Understand the basic itu tetap poin yang sangat penting. Terus choose your needs juga. Gimana caranya kalian menjadi spesialisasi ke sesuatu gitu. Itu menurut saya penting banget. Ini ada yang nanya, lalu fotonya di layar HP gitu atau gimana? Bisa ceritain agak detail Kak Aldo mengenai kalau virtual photoshoot? Mungkin teman-teman yang kreatif mau cobain. Kalau untuk FaceTime itu serunya adalah foto yang kita capture itu nggak ada di fotonya nggak ada di model. Jadi fotonya langsung kesimpan di saya. Sama kemarin temen ngasih tahu juga fotografer, dia bilang pakai Google Duo juga bisa, aplikasi juga. Cuman kalau Google Duo itu fotonya tuh langsung ada dua. Jadi antara saya sama si model tuh ada. Jadi harus kita crop sendiri. Ya which is itu bakal lebih kecil lagi size-nya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai iOS, nggak pakai iPhone, boleh pakai Google Duo juga, itu bisa. Karena yang kita foto ada di dia juga, di kita juga. Sisanya kalian bisa pakai video meeting online apapun, tinggal di repro aja, tinggal kayak istilahnya kayak nyecam tapi pakai kamera kita gitu. Jadi kalau FaceTime itu langsung ke kita. Itu Ronald yang nanya ya? Iya langsung ke kita, Nat. Iya. Jadi itu ya, geng. Jadi kemarin juga banyak yang nanyain kan begitu lihat, wah kalau di Sinarta, terus ngeliat virtual photoshoot, dan ternyata hasilnya bagus juga. Bahkan ada yang ini ya, pre-wed di Kaldo di Jakarta, ini couple-nya di Surabaya, terus foto pre-wednya virtual. Iya, itu real project sih. Beneran real project. Jadi ya puji Tuhannya dia akhirnya emang real project tapi dia makeup artist dan punya gaunnya sendiri, jadi makeup sendiri sama pakai baju gaunnya dia gitu, dan terbukti bisa juga. Ya pasti ada keterbatasan tapi kita cuma mengapresiasi yang bisanya lah gitu. Ya, jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian sekarang punya klien atau kayak Kaldo juga kan pasti banyak project-projectnya yang wedding seperti itu. Nah, ini adalah solusi dari Kaldo gitu, virtual photoshoot pre-wedding gitu. Salah satunya, iya. Sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang bisa dilakuin. Kemarin teman juga ada bikin webinar, ada bikin mentoring, apapun yang kalian bisa. Kalian tinggal cari aja, tapi jangan mencontek plek-plekan gitu. Ya. Menurut saya sih semuanya banyak cara, tergantung kalian pikirnya mau kemana gitu. Wah, keren-keren itu ya, geng. Jadi inovasinya banyak. Jadi kalian bisa cari-cari sumber atau mungkin ngeliat dari luar negeri juga tadi sama kayak Kaldo, ternyata ada ya di luar negeri kayak gini gitu. Jadi jangan stuck gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa aduh nggak bisa keluar rumah, mungkin foto apa gitu ya. Tadi yang kayak Kaldo bilang ada 5 days challenge, foto apapun yang di rumah, mungkin tanaman depan rumah atau foto di taman. Kalian boleh coba sih. Kalau ada di Instagram saya itu ada 5 hari. Jadi hari ke-1 foto apa, sampai hari ke-5 foto apa. Itu buat melatih kalian juga biar kameranya nggak karatan. Terus melatih kreativitas juga. Ya. Nanti aku coba ikutan ah. Aku penasaran juga. Pakai handphone aja nggak apa-apa. Berarti kalau kita mau ikutan, kita pakai hashtagnya, terus nge-tag ke Kaldo gitu? Ya, boleh mention ke kita, ke saya juga. Terus kalau mau di feed atau di story juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan intinya buat ngelatih aja sih. Yes, itu geng. Sip. Nah, berikutnya nih, banyak juga yang bertanya, kan Kaldo kan sekarang bisa seprofesional ini ya, buat nge-handle proyek-proyek besar. Bahkan kemarin juga ada poster film untuk film-film Mangku Jiwo, ada apa lagi nih, backstage. Iya. Jadi selain fotografi, belum keluar, bener ini ya. Tersanjung juga nggak keluar. Tersanjung pending. Ya. Nah, jadi Kaldo ini hebat sekali juga foto-foto untuk poster film juga, geng. Jadi
kamu silahkan, nih teman-teman yang kreatif silahkan ke akunnya Kak Alda Sinarta, atau mau lihat-lihat websitenya, mau lihat Aspektura, silahkan. Mungkin cari inspirasi di situ juga. Banyak yang nanya gimana tips atau tadi skill apa yang harus kita punya kalau kita mau berkecimpung di bidang ini. Oke. Hard skill boleh, soft skill boleh. Iya, iya. Jadi sebelumnya kalau untuk kayak saya pernah ngerjain komersial, pedagang poster, itu intinya bukan saya sendiri kan. Jadi emang super tim sih, saya percaya banget. Apalagi ini saya juga dibantu banget sama teman saya, Alvin, itu yang desain posternya. Itu ngebantu dan mempercayai saya untuk foto. Itu awalnya sih saya jadi bisa banyak project-project poster movie gitu. Nah, kalau menurut saya cuma memaintain aja sih, kayak harus yang kalian udah bisa ini kalian maintain, nggak cuma sekedar karyanya, tapi ya itu soft skillnya itu kadang bisa jauh lebih penting daripada hard skillnya loh gitu. Nah, Gimana kalau tuh untuk Kak Aldo? iya karena menurut saya gini, pemikiran kalau kita orangnya nyebelin, fotonya bagus banget, orang belum tentu mau pakai kita lagi. Belum tentu pakai kita lagi. Tapi kalau kitanya cukup dia lumayan cocok gitu, fotonya biasa-biasa aja, mereka malah rekomen ke yang lain. Lebih ini ya, lebih mikirin tentang kecocokan secara personal juga ya Kak Aldo. Personal touch-nya juga harus ada, kalau apalagi terutama buat wedding dan lain-lain. Jadi yang sekarang tuh yang kadang communicate itu jauh lebih penting dibandingkan artwork-nya sendiri gitu. Dan kita harus membeda-bedakan topi, itu juga penting. Dimana kita punya topi, karena kalau kebetulan masih sendiri, berarti kita harus mempunyai posisi yang beda-beda. Antara mau topi manajemen, atau mau topi marketing, atau mau topi technical, topi admin. Ya kalian harus bisa punya posisi sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi kalau untuk ngomongin keluar dari jalur ya, maaf. Iya, apa. Ini bagus banget tapi. Kalau ngomongin profesional fotografer, sebenarnya langkah-langkahnya saya udah rangkumin sedikit. Jadi kayak yang pertama banget, ya understand the basic itu penting banget. Jadi gimana caranya kita kalau ada project ini, kita pakai foto yang pakai teknik apa, yang masalah teknis ya, misal aperture, speednya berapa, itu harus sesuai apa yang ada di kepala ini, jangan sampai nggak sesuai saat kita keluarin karena kita nggak tahu tekniknya. Jadi ya tetap understand the basic itu tetap poin yang sangat penting. Terus choose your needs juga. Gimana caranya kalian menjadi spesialisasi ke sesuatu gitu. Itu menurut saya penting banget. Karena kalau kita nggak ada needs-nya, nggak tahu kita sebagai fotografer. Kalau saya kan mencoba untuk mengkonsistenkan di portrait dan wedding fotografer. Jadi orang kenal saya tuh positioningnya dan brandingnya cukup jelas. Saya pernah foto yang lain juga, saya upload juga beberapa, tapi jangan sesering yang saya spesialin. Yang utamanya gitu. Nah itu juga mempengaruhi kayak experience skill-nya kalian, value yang bisa diangkat, dan itu yang bisa kalian jual juga. Gitu. Terus dengan needs-nya itu kalian juga tahu alat-alat yang tepat gitu. Jadi jangan beli alat yang sebenarnya nggak kepake gitu, nggak beli semuanya tapi ternyata yang kepake sebenarnya nggak untuk itu. Jadi kalian harus tahu banget kebutuhan kalian itu apa. Ternyata buat foto, saya food photographer atau saya street photographer. Ya street photographer sebenarnya nggak perlu lighting gitu, nggak perlu artificial light. Kalian bisa melihat momen itu dari cahaya dan available light yang ada. Jadi balik lagi, kalian harus tahu kalian needs-nya apa, baru pikirin equipment yang sesuai gitu. Terus apa ya, realistis. Realistis penting sih. Kayak gimana ya, kayak wedding, kita ngomongin wedding ya. Gimana caranya yang udah oversaturated gitu, yang udah 100 weddingan gitu, udah semua udah punya wedding vendor fotografi. Nah, gimana caranya kalian bisa keluar dari situ? Kalian harus realistis juga gitu. Kalau kalian bikin yang sama lagi, kalian bikin yang gayanya sama, ya orang yang ngebandingin kalian, bukan yang dibandingin berarti apa? Harganya, bonusnya. Betul. Gitu. Aspek terakhir ya. Jadi yang paling saya tangkep banget itu kemarin ada si Raditya Dika juga ada sempat ngomong, kita tuh
bukan jadi, dulu kan saya sempet awal-awal punya mindset tuh harus be the best version of you gitu. Kayak kita Ya. harus paling bagus di bidangnya. Tapi menurut saya zaman sekarang ya kita malahan harus jadi paling beda gitu. Paling beda Hmm. dari yang bagus-bagus. Karena orang yang bagus akan ada yang lebih bagus. Tapi saat kita udah beda, yang keluar dari situ ya kita stand out sendiri gitu. Maksud saya itu sih. Wih. Keren, keren. Jadi Dan tadi kayak kalau lu bilang ya, kayak bagus sih masih ada yang bagus lagi, di atas langit masih benar, ada langit gitu. Kita benar, benar. ngebedainnya gimana kita differentiate kita punya karya gitu ya kalau. Iya, iya, iya. Dengan cara beda, kalian sebenarnya dengan sendirinya akan keluar walaupun bedanya eh, aneh banget gitu, tapi kan sedangkan kalian akan dilihat sendiri gitu. Di antara kumpulan yang udah sumpek itu, kalian harus bisa, oh ternyata ada satu nih yang gayanya begini gitu ya. Tapi nanti akan jadi sesuatu lagi nih. Ini bakal jadi new trend atau bakal fail gitu. Cuman kalau fail Ya, menurut saya nggak ada masalah. Itu kan bagian dari kesuksesan juga. dari Cuman saat pembelajaran jadi juga. saat udah jadi tren itu kalian akan jadi pionirnya lagi kan. Orang udah mulai follower, ngikut lagi gaya itu dan kalian bisa bikin ide lain lagi. Gitu. Wih. Keren, keren, keren. Thank you. Oke, Wah, kalau ada ini, Meli. Meli nih iya saya nih. fotoin priwetnya. Mau foto lagi Oh nggak? ini, silakan foto ini apa post wedding ya, foto post Post wedding. wedding, foto family lah. Oke, Kaldo, ini nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrol udah mau hampir 1 jam. Nah, Oke. aku thank you so much ini untuk waktunya udah sharing-sharing sama Creative ID dan teman-teman geng kreatif pasti banyak yang terinspirasi ya. Tadi jangan lupa ikutan yang itu 5 days challenge. Kalau mau ikutan silahkan buat ngasah kemampuan fotografi kalian biar makin produktif, nggak rebahan doang gitu ya Kaldo ya. Iya iya, tim rebahan ya. Iya, nah untuk ini apa kita selesai acaranya, ada pesan-pesan dari Kak Aldo buat geng kreatif supaya ini kita selalu stay kreatif, selalu stay produktif. Iya, jadi tetap semangat aja sih buat teman-teman. Kalau lagi masa kayak gini, kita jangan mikirnya itu hal yang negatifnya. Terus kalau saya pribadi, saya punya quote sekarang, make your own show gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ngikut orang, nggak bisa masuk ke area orang, kalian bikin sendiri aja. Karena kalian ini sekarang semua udah punya suara gitu. Saya percaya Ya. semua orang punya suara masing-masing yang bisa menginspirasi orang lain lagi gitu. Jadi kalian yang bikin stage-nya. Kalau misalnya kalian nggak diajak main film, kalian yang bikin filmnya gitu. Kalau kalian nggak bisa nggak bisa motoin dia atau apa ya, kalian yang seakan-akan jadi medianya gitu, kalian yang jadi platformnya. Dengan begitu menurut saya di zaman sekarang itu semua akan jadi memungkinkan gitu. Jadi tetap semangat. Thank you. Tuh. Sangat menginspirasi Kak Aldo. Thank you so much sudah satu jam ini udah sharing-sharing sama geng kreatif. Apapun nanti project-projectnya, ini ada project apa Kak Aldo? Sorry. Ada next project. Kedepannya tetap sih kita bikin foto-foto yang ya kalau yang bisa dilakukan virtual, kalau yang real juga pasti sesuai dengan PSBB juga. Sisanya ya saya ada beberapa misi-misi sendiri yang saya coba juga untuk memberanikan diri dan men-trigger untuk membuat buku gitu. Tapi ini masih proses. Ya. Amin, amin. Moga-moga ini ya semua yang tadi project-projectnya itu semoga segera tercapai. Tadi ada buku juga, moga-moga bukunya juga cepat jadi. Jadi teman-teman geng kreatif kalau mau belajar fotografi, mau tahu perjalanan karirnya Kak Aldo bisa belajar dari buku itu. Amin. Makasih banyak Lala atas Amin. kesempatannya dan waktunya. Ya. Oke, Kak Aldo, thank you. Thank you so much teman-teman semua. See you. Bye-bye.